Assalamualaikum sahabat soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, untuk kali ini kita sudah belajar di semester 2 ya. Tapi mohon maaf ya, masih harus belajar di rumah. Tapi meskipun kita masih belajar di rumah, Anda sahabat soleha harus tetap lebih semangat ya di semester 1. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sahabat, silakan ikut membaca ya apa yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, sahabat, boleh dibuka halaman 10 ya. Kita mulai pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini diawali dengan pelajaran matematika. Yuk kita baca bersama-sama. Sahabat ikut membaca ya. Mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh, bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2, 1/3, 1/4. Nah, saya soleha pasti sudah mengetahui kan mana pembilang, mana penyebut. Pembilang itu adalah yang angka satunya itu disebut pembilang. Kemudian yang angka 4-nya 3 dan 2-nya itu adalah disebut penyebut. Seperti itu. Boleh dilanjutkan ke halaman 11. Di sini ada contoh ya soleha. Di sini ada satu bagian pizza dipotong-potong menjadi 4 bagian. Kemudian di sini ada satu potong pizza dipotong menjadi 4 bagian. Sini. Nah, sebagian ini yang dilingkari ini disebutnya 1/4 dari satu lingkaran pizza ini. Baca lagi ya. Setiap potongan pizza bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Kemudian jika misalnya yang dibolonginnya 2 atau yang dilingkarinya 2 potong pizza ini berarti 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah atau 1/2 ya. Misal Ustazah nih misalnya di sini ya. Ini misalnya ada ini. Ini kan ada 2 potong, berarti di sini sama dengan 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2 atau setengah ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada berapa potong ya? Pizzanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong pizza. Yang dilingkarinya berapa? Yang dilingkarinya ada 3 potong. 1, 2, 3 berarti 3/5. 5-nya itu karena dari bagian pizza yang utuh ini dipotong-potong menjadi 5. Seperti itu. Bagian yang dilingkari berarti bernilai 3/5. Dibaca 3/5. Seperti itu ya. Nah, soal-soalhan nanti akan mengerjakan tugas. Soal-soalhan ini sudah pernah dikasih tugas juga kan ya yang sebelumnya, jadi ini hanya mengingatkan saja. Nanti Ustazah akan share tugasnya. Kemudian dilanjut lagi ya, buka halaman 12. Nah, halaman 12 kita akan belajar bahasa Indonesia, masih di subtema 1 pembelajaran 3. Menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Kita baca-baca bersama-sama ya. Informasi dapat kita peroleh salah satunya melalui teks. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal kalimat, tengah maupun akhir paragraf. Pokok informasi dapat diketahui dengan cara membaca secara cermat. Setiap kalimat terdapat dalam paragraf. Kita boleh
digarisbawahi soleh-soleh di bukunya. Nah, digarisbawahi ya. Pokok informasi itu dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Nah, di sini ada soleh-soleha, boleh nanti dibaca ya. Oke, kita lanjut ke halaman 13. Pembelajaran SBDP tentang bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Nah, kita baca ya. Selain dinyanyikan dengan irama yang tepat, sebuah lagu juga akan lebih indah didengar jika diiringi dengan alat musik. Jadi, setiap nyanyian itu akan lebih indah jika kita menggunakan musik atau diiringi dengan alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah, boleh ikut di garis bawahi ya, alat musik yang tidak memiliki nada. Kalau alat musik melodis, boleh di garis bawahi, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Jadi alat musik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodi. Pinter, garis bawahi ya. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Boleh digaris bawahi. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan pengatur irama pada musik. Nah, di sini ada contoh alat musik ritmis. Ada gendang, dimainkan dengan cara dipukul. Gendang mengeluarkan suara duk duk. Nah, kemudian ada di sini tamborin. Tamborin dimainkan dengan cara digoyangkan. Tamborin mengeluarkan suara cring cring. Nah, seperti kecrek gitu ya. Kemudian ada rebana. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Rebana mengeluarkan suara dung dung. Kemudian ada di sini lagi marakas, dimainkan dengan cara digoyangkan. Marakas mengeluarkan suara trek trek. Kemudian di sini ada lagi triangle. Triangle dimainkan dengan cara dipukul. Triangle mengeluarkan suara ting ting. Nah, selain alat musik yang ritmis di sini ada juga seperti misalnya drum. Ada juga drum. Drum itu biasanya dipukul ya, dimainkannya biasanya soalnya bum bum bum, biasanya gitu. Soalnya juga pasti udah pernah melihat kan alat musik drum. Nah, dilanjut lagi ya. Buka halaman 14. Nah, di sini langsung ke pembelajaran 4. Kita di pembelajaran 4 mulai belajar bahasa Indonesia. Di sini ada kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Informasi dapat kita tuliskan dalam bentuk teks dengan tema tertentu. Setiap tema yang kita tuliskan, informasinya pasti memiliki kata khusus. Nah, boleh digarisbawahi soleh-soleha. Kata khusus merupakan istilah. Boleh. Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak. Membaca teks dengan tema yang sama. Dengan begitu, kamu akan memahami bagaimana kata khusus digunakan. Kamu juga dapat mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, soal-soalnya nanti di sini ada nih main acak-acak nih, acak kata. Boleh soal-soalnya nanti tugasnya boleh ditulis di buku tulisnya atau
di buku paketnya saja, di bawahnya saja. Kemudian halaman 15 ya, kita belajar PPKN tentang bersatu dalam keberagaman. Di kelasmu terdapat keberagaman. Pada pembelajaran kedua, kamu sudah menemukan perbedaan dan persamaan dengan teman-temanmu di kelas. Keberagaman suku bangsa, daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi soal-soal itu pasti ada yang dari Batak misalnya keluarganya, atau ada yang dari Palembang. Pas itu beda-beda daerah, beda-beda suku, terus beda-beda juga makanan khasnya. Lanjut ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, dan kita juga harus saling menghargai ya keberagaman yang ada di Indonesia, agar apa? Agar tercipta suasana yang rukun, aman. Jika kita tidak saling menghargai, maka akan terjadinya perkelahian, misalnya permusuhan. Makanya di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tariannya pun berbeda-beda. Nah, kita harus saling menghargai. Nah, di sini buka halaman 18 ya. Maaf, salah. Maaf, Ustazah, buka halaman 16 ya. Meskipun di kelas terdapat keberagaman, para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Para siswa bergembira dengan bermain bersama, dapat belajar bersama, dapat mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Semua itu karena semua siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Tetap semangat, dan meskipun belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.